sehingga ke depan kita PPS kita alhamdulillah mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Karena kita juga dapat apresiasi dari Kemri maupun dari pusat, data tercepat itu sebenarnya kita. Padahal pondok pesantren di Kalteng itu dibandingkan kabupaten kota lain paling banyak. Data Batam itu hilang pakai 1000. Nah, 50% itu ada di Batam. Walaupun banyak, tapi datanya paling cepat terus. Kalau kita pantau itu Bekasi juga di grup provinsi juga, itu paling cepat itu di kita. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan jadi pondok ini. PPS Batam dapat pelajaran Ya, baik, terima kasih. Untuk itu, Bekasi waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah sadri wa yassir amri wa lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua KDT maaf karena saking banyaknya ya, kalau di Pakis ini ada KDT, ada PMG, KPP, provinsi kan beliau, kota Batam, provinsi Batam. Yang saya hormati Bapak Ibu yang dari Pondok Pesantren KPS Kota Batam yang pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke Pondok Pesantren Nusanul Madani yang ada di Kampung Nato ya sini ya, Kampung Nato di daerah Sagulung ini dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah pastikan kita kesehatan dan suasana cuaca yang insya Allah pada pagi hari ini cerah, kita semua bisa hadir di sini. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk pembagian ijazah dan masih separuh lagi nih kayaknya. Masih tersisa separuhnya ya, masih banyak, masih tersisa banyak dan hampir dari 50%-nya lagi, masih 50%-nya lagi yang belum mengambil. Mudah-mudahan ini bisa datang ke sini secepatnya dan bisa mengambil ijazah, karena ijazah ini sangat rentan karena dia tidak ada dua, dicetaknya satu anak satu, tidak ada dua. Jadi kalau seandainya ada kerusakan atau kesalahan penulisan, ini kami belum dapat informasi dari Kanwil apakah ini ada penggantinya, ya. Karena kalau ada kerusakan, kalau kayak kami di madrasah, ini dulu itu ada sebelum bulan November, maksudnya terakhir itu di bulan November. Kalau terjadi kerusakan ini harus dilaporkan sebelum bulan Desember. Jadi bulan November itu terakhir. Nah, kalau untuk di PPS ini kami nggak tahu apakah ada penggantinya apa tidak. Gitu. Ya. Waalaikumsalam, silakan masuk Pak.
Nah, ini untuk ijazah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di PPS yang membantu kami untuk di dalam advokasi dalam pengambilan ijazah. Ini mohon maaf kalau bukan advokasi kok minta-minta gitu bagaimana. Saya mohon maaf karena memang di saat itu dalam kondisi memang lagi harusnya acaranya di Bintan karena yang mengambil ijazah. Saya berinisiatif bagus saya bawa kendaraan langsung supaya tidak turun naik kendaraan yang mengakibatkan nanti terjadi kerusakan pada ijazah. Dan kebetulan pada saat itu memang di Bintan dan Tanjung Pinang kondisinya sedang hujan lebat, dan seandainya pengambilan ijazah ini karena tidak ada paket kantong, ada dikasih kantong atau yang pembungkus yang lain, ini sangat rentan sekali kalau ijazahnya kena hujan. Untuk penulisan ijazah, saya berharap sebelum Bapak Ibu menulis di ijazah yang asli, alangkah baiknya ijazah ini difotokopi dulu. Ya, difotokopi, diulang-ulang untuk penulisan nama. Jadi penulisan nama santrinya diulang, dan patokannya itu adalah akte kelahiran anak. Ya, aktenya dilihat. Kalau seandainya anak ini mempunyai ijazah dari yang musto, ya, kalau yang musto yang setara dengan SMP, ini patokan dengan ijazahnya yang SD. Kalau dia punya ijazah SD, itu ijazah ulangnya. Kalau seandainya yang ulang, ini patokan kita dengan akte kelahirannya atau ijazah waktu dia TK. Namun saya minta selain patokan dengan ijazah dia yang awal, atau kalau bisa dengan akte kelahiran. Karena sekarang ini kalau terjadi perbedaan dengan akte kelahiran satu huruf aja, ini anak tidak bisa melegalisir surat kelakuan baik, tidak bisa melegalisir ijazah. Nah, terutama kelakuan baik yang ada di kepolisian, karena di kepolisian itu dimintanya akte sama ijazah. Nah, jadi nanti bisa anak yang mau bikin surat kelakuan baik ini nggak bisa, karena NIK sekarang itu patokan pertama adalah NIK. Kalau NIK inisial, kalau NIK pas diketik NIK-nya, ya, nama di akte dengan nama di KK berbeda, ini udah jadi masalah, sehingga di Disduk pun tidak bisa melegalisir akte kelahiran kalau kartu keluarga, nama anak di kartu keluarga berbeda. Jadi tolong pastikan nama yang ada di KK, nama yang ada di akte, nama yang ada di ijazah ini harus sama. Nah, ya, begitu juga dengan nama ayah kandungnya. Bagaimana dengan anak yang punya dua warga negara? Misalkan bapaknya Singapura, ibunya Indonesia. Nah, ini kan kalau di Indonesia di KK, kalau bapaknya warga negara Singapura, biasanya bapak tidak masuk di dalam KK. Kalau bapak tidak masuk dalam KK, perhatikan lagi ijazahnya atau aktenya. Kalau aktenya nama ibu, maka ijazahnya juga harus nama ibu. Ya, jadi bukan nama bapaknya, tapi nama ibu. Karena nama
secara aturan di di negara kita, kalau aktenya pakai nama ibu, maka otomatis ijazah juga pakai nama ibu. Jadi kita ganti, oh bapaknya kan ini harus bapak gitu kan. Ya mungkin kalau secara akad nikah pakai nama bapaknya. Tapi kalau untuk administrasi atau apa sih namanya ya, surat penting bagi siswa ini harus sama, mulai dari akte kelahiran, di saat anak lahir itu terima akte kelahiran, kemudian namanya juga ada di dalam KK, kemudian dia terima ijazah, mulai ijazah TK, SD, SMP ini harus sama. Karena kejadian di saya aja, saya punya anak 5, perasaan saya itu nama udah benar. Nama saya untuk terjadi perbedaan nama itu di KK, sehingga di saat anak saya mau legalisir surat kelakuan baik ini ditolak. Apa penyebabnya? Pada nama bapaknya udah betul, nama dia udah betul. Ternyata di KK nama saya itu harusnya kan Wan Evi Evelina Rumadi, tapi di dalam KK itu kan Wan Evi Evelina Rumadi sesuai dengan akte kelahiran saya. Namun di saat bikin akte anak, ayahnya bawa buku nikah, bawa buku nikah, berdasarkan buku nikah itu hanya Wan Evi Evelina tanpa Rumadi, sehingga akte anak saya, misalnya Raja Sulaiman dari ayah kandung Raja Heru, terus ibunya Wan Evi Evelina. Begitu situ. Di saat anak ini mau melegalisir di Disduk, dan melegalisir di di Polsek, surat kelakuan baik, ini nggak bisa. Hanya gara-gara itu tadi, nama ibunya itu di saya ada perbedaan nama. Perbedaannya cuma nama bapak saya tidak tercantum di dalam akte anak saya. Nah ini mengakibatkan pada prosesnya cukup lama sehingga menunda. Ya, seharusnya anak kita bisa melamar pekerjaan, akhirnya tertunda gara-gara nama saya terjadi kekeliruan dalam penulisan. Sebetulnya tidak keliru juga, karena mungkin di saat itu KUA menganggap bahwa kebetulan di KUA itu kan ada binti. Jadi kalau nama saya Wan Evi Evelina Rumadi, binti Wan Rumadi kayaknya double. Jadi disingkat Wan Evi Evelina binti Wan Rumadi. Justru dibikin seperti itu. Ya, rupanya dulu nggak jadi masalah. Namun beberapa tahun terakhir ini itu dijadikan masalah. Nah, kami minta bagi yang menulis ijazah, ya, tolong diulang-ulang penulisan anak itu dan perhatikan betul. Jadi jangan nama di saat mereka masuk menulis yang sesuai dengan tulisan kita itu menjadi ininya. Kemudian rapor. Nah, rapor ini juga sangat penting bagi pondok pesantren, ya, dan sangat penting juga bagi siswa, bagi santri kita untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Bukan sekedar ijazah yang mereka bawa. Saya ingat dulu di saat saya mondok dulu, itu memang ada beberapa guru saya menyatakan bahwa nggak penting itu rapor, nggak penting itu ijazah. Karena apa? Yang penting itu adalah ilmunya, kan? Ya, tapi untuk pembuktian bahwa anak ini selesai dia belajarnya sampai tahap berapa, tingkat berapa, maka ini perlu ada pembuktian. Pembuktiannya itu adalah rapot dan ijazah. Ya. Jadi ijazah, apalagi sekarang Kementerian Agama sudah mengeluarkan
ijazah yang bisa ditandatangani oleh pondok yang sudah terakreditasi ya, yang sudah terakreditasi. Nah kalau dulu ini ijazah yang pondok kan tidak ada dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama mengeluarkan di zaman saya dulu itu kita ikut ujian persamaan, ujian nebek di sekolah negeri. Maka nama si santri kita itu berada di sekolah negeri yang kita tumpangi untuk ujian. Namun sekarang masing-masing pondok sudah punya hak untuk bagi pengasuhnya untuk menandatangani ijazah. Nah ini kan sudah satu kemajuan di mana Pak Kiainya atau pimpinan pondok pesantrennya punya hak atau diakui tanda tangannya agar santrinya bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu kami berharap sekali kepada pimpinan pondok agar untuk PPS ini pelajaran umum jangan sampai ditiadakan, ya, karena kita tidak tahu bakat anak dan nasib anak ini ke depan. Mungkin paling tidak dasarnya pelajaran umum itu mereka dapat. Saya di saat saya dulu mondok juga pondok saya zaman itu pelajaran umum tidak berapa diperhatikan Pak, tidak berapa diperhatikan. Namun kami dari santri-santrinya itu sedikit berontak karena kami punya keinginan juga untuk kuliah di umum saat itu. Ada beberapa santri yang tidak mau kuliah di perguruan tinggi agama. Nah, akhirnya kita diskusi dengan pimpinan pondoknya, dengan pengasuh, apa yang kalian mau? Hanya pengasuh kasih solusi, ya udah kalau gitu kita tetap mengadakan mata pelajaran umum, tapi memang tidak sebanyak yang seperti di sekolah umum. Nggak jadi masalah. Yang penting kita mendapatkan itu. Dan alhamdulillah beberapa orang santri di saat itu kami belajar, dikasih waktu di malam hari belajar pelajaran umum, ada guru pembimbingnya, ada gurunya. Kemudian pengasuh kami ini mensupport kami juga, sehingga ada informasi di perguruan tinggi yang umum buka, kalau sekarang namanya SMPTN ya kalau nggak salah. Nah ini yang ujian tertulis untuk masuk perguruan tinggi umum. Kita coba, alhamdulillah ada yang terima di Unibra, ini sekarang udah jadi notaris gitu. Udah itu yang di Unibra itu kalau nggak salah saya itu masuk fakultas hukum sama Unibra masuk perguruan hukum sama pendidikan. Jadi ada yang masuk sastra Indonesia, ada yang masuk sastra Inggris, ada yang masuk. Kenapa? Karena anak-anak ini punya bakat. Anak ini punya bakat, punya keinginan. Insya Allah apa yang dia inginkan, kalau memang dia ingin mencapai itu, dia akan berusaha keras dan kita hanya bisa membimbingnya atau mengantarkan mereka untuk ke situ. Nah, kemudian kalau saya diterimanya itu di USU dan saya juga tesnya juga di UIN Syarif Hidayatullah, dua-duanya diterima dan akhirnya saya mengambil di UIN Syarif Hidayatullah. Intinya itu menguji kemampuan bahwa kita dari pondok pesantren juga tidak kalah dengan yang mereka yang sekolahnya di sekolah umum. Nah itu. Dan namun ada rasa puas dalam artian, oh rupanya pondok pesantren kita juga bisa mampu untuk ke situ. Sehingga dengan saya percaya dengan pondok pesantren saya, di saat anak saya punya anak, saya arahkan anak saya lagi ke
yang pernah saya mondok dulu. Dan alhamdulillah anak saya juga begitu. Rupanya punya keinginan, mama, Sasa tidak masuk ke perguruan tinggi yang agama, masa mencoba masuk di umum, boleh nggak? Boleh. Coba, ya coba ke Unair dan alhamdulillah juga masuk di Unair. Dan gurunya tidak menyangka kalau anak saya itu bisa masuk ke Unair karena Unair itu dianggap universitas yang pertama levelnya sulit untuk masuk ke situ, apalagi fakultas kedokterannya. Nah ini sangat sulit untuk masuk ke situ. Namun dengan keyakinan bahwa pondok tidak boleh minder, ya, tidak boleh minder dengan kemampuan pondok itu. Karena anak-anak ini yang kita kan harus support, kita harus mensupportnya, sehingga anak-anak ini coba untuk mencari dan belajar di mana dia bisa untuk bisa lolos ke perguruan tinggi itu. Dan alhamdulillah anak saya ini tadi coba seperti itu, mencari tempat les di mana bisa les untuk beberapa saat supaya dia bisa masuk perguruan tinggi yang umum, masuk di Unair. Alhamdulillah diterima. Nah, otomatis dia juga jadinya bangga dengan pondoknya, bahwa pondok ini sudah mengantar dia untuk ke sana. Karena pondoknya sendiri yang mengarahkan, saya coba aku ikut bimbingan tesnya ke sini. Karena kalau kamu berharap dari pondok, kamu belum mungkin bisa, tapi kamu coba masuk ke bimbingan tes yang ada di Pare. Nah, dia coba yang ada di Pare, akhirnya dia. Tapi kan pondoknya sendiri sudah bisa membantu dia. Nah ini kan juga berharap seperti itu yang PPS yang ada di Kota Batam. Kita seprovinsi ini berjumlah 114 pondok pesantren PPS, ya, PKPPS. Kita punya 114 seprovinsi Kepri. hampir 64 kalau nggak salah saya, yang aktif sekarang 60 itu berada di Kota Batam. Nah, yang 60 ini jangan makin lama makin menurun, ya. Karena dari dulu 64 akhirnya tidak bisa memenuhi kriteria pondok pesantren Salafiyah. Akhirnya yang 4 ini mundur, ya. Kita tegur karena tidak bisa memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kementerian Agama. Nah, jangan sampai dari 360 ini ada mundur lagi, ya. Kita tidak mau ada kemunduran, tapi justru makin bertambah PPS yang ada di Kota Batam. Oleh karena itu kami minta semangat, ya, semangat dari kita guru-guru, ustazah, dan dari pimpinan pondok pesantrennya juga. Nah, apalagi kita di Batam ini, alhamdulillah kalau untuk pimpinan daerah juga sangat mensupport keberadaan kita, adanya pondok pesantren, adanya TPI, adanya madrasah diniyah, ya. Kemudian sekarang ada lagi rumah tahfiz, ada lagi autu. Nah, ini juga kami meminta juga nih kepada teman-teman ustaz-ustazah, kalau ada pondok atau rumah tahfiz yang ada di sekitar kita yang ada santri menginap, ini tolong disampaikan ke kami, ya, tolong sampaikan ke kami, karena yang namanya rumah tahfiz ini tidak boleh santri menginap. Tolong ya Pak, ya. Nah, jadi jangan, ya, aturannya rumah tahfiz itu tidak boleh santri menginap. Karena kami juga ada kemarin ada kasus rumah tahfiz, katanya rumah tahfiz, tapi tidak pernah mendaftarkan rumah tahfiznya di kantor Kementerian Agama. Izinnya pernah ada di tahun 2005. Ini pondok pesantren TPI, tapi rupanya ada 100 santri menginap. Nah, ini kami panggil, kami minta hari Senin mereka datang, dan ternyata ada kasus sehingga
kami mendapatkan laporan dari perlindungan anak, ya, dari perlindungan anak. Nah ini yang kan akhirnya kita yang udah minta izin ke kita keseret-seret gitu kan. Nah memang kami tidak berkunjung ke sana karena kalau kami berkunjung ke sana orang akan salah paham, takutnya wartawan salah paham dikiranya kami mendukung mereka. Kami hanya kami panggil aja, kami coba untuk memanggil mereka untuk klarifikasi apa yang terjadi di lembaga mereka. Nah, begitu juga ada beberapa lembaga kita di Kota Batam ini. Mungkin kami minta aja tolong kawan-kawan, kalau seandainya ada lembaga-lembaga yang tidak ada izinnya di lingkungan Bapak Ibu, di lingkungan pondok pesantren, mohon diinfokan aja ke kami. Kita coba nanti tidak lanjut berapa lembaga yang tidak ada izin dari Kementerian Agama. Kita ada juga pondok pesantren, beberapa pondok pesantren besar, ya, yang ada di Kota Batam ini itu juga belum melapor dan meminta izin ke kantor kita Kementerian Agama Kota Batam. Izin pondok pesantren yang kita tahu bahwa keberadaan pondok pesantren itu yang ada di misalnya di Kota Batam, maka Kementerian Agama Kota Batam lah yang memberikan izin. Jadi kalau beradanya di Kota Batam yang memberikan izin adalah Kementerian Agama Kota Batam, bukan Kementerian Agama Pusat, bukan Kementerian Agama di kampungnya yang pusatnya. Misalnya pusat di Kudus yang memberikan izin, berdirinya di Batam, bukan itu. Tapi berdirinya di Batam, maka yang memberikan izin adalah Kementerian Agama Kota Batam. Nah, ini saya pernah lihat ada beberapa juga ini belum ada yang di sini. Saya tidak tahu apakah mereka menunggu 10 tahun baru minta izin atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan ini rencana saya memohon bantuan juga ke kawan-kawan yang di pengurus FKPPS atau FKPP untuk membantu Kementerian Agama mendata kalau ada lembaga pondok pesantren atau lembaga apa aja yang berkaitan dengan keagamaan ini untuk melaporkan ke kami. Ini nggak difoto. Ada juga saya lihat ada pondok panti asuhan. Panti asuhan punya program, panti asuhan yatim piatu punya program tahfiz. Nah, program tahfiznya ini yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Kalau panti asuhannya dinas sosial ya Pak ya, dinas sosial. Tapi program tahfiznya ini adalah maksudnya wilayah Kementerian Agama. Nah ini coba kalau tidak diizin, tolong diinfokan ke kami supaya kami bisa tahu berapa yang belum mendapatkan izin dan berapa yang sudah. Nah ini yang berkaitan dengan izin. Kemudian bantuan. Ada kemarin saya minta juga ke Pak Suki untuk di-sharekan ke kawan-kawan di pondok pesantren. Ini ada bantuan dari surat bantuan ya, kalau nggak salah saya dari pusat. Ini coba ditindaklanjuti dan saya berharap dari pondok-pondok pesantren baik itu FKPPS atau baik itu yang di bawah PKPPS atau yang di pondok pesantren modern ini coba ya mengisi atau masuk ke web salah atau di link masuk Simba, aplikasi Simba, mengajukan permohonan atau mengajukan proposal permohonan bantuan. Kita coba aja, mudah-mudahan dapat. Kalau dapat alhamdulillah. Ini biasanya kalau di awal-awal ini kan udah masuk bulan Agustus nih, mereka coba masukkan. Karena apa? Mereka mewanti-wanti biasanya di akhir tahun
ini mereka punya dana banyak nih yang lebih. Mereka punya dana di pusat itu lebih yang tidak terpakai. Nah, itu akan kalau dibalikan ke negara rugi. Karena tahun depan berikutnya tidak akan dikasih yang banyak. Gitu. Tapi kalau seandainya nanti dia lebih dana itu banyak, maka ini mereka salurkan ke pondok-pondok pesantren. Sehingga di tahun berikutnya mereka bisa, kalau seandainya banyak pondok pesantren yang mengajukan, kemudian ternyata dana mereka sedikit yang mereka salurkan, maka di tahun berikutnya mereka bisa mengajukan lagi di Kementerian Keuangan untuk ditambahkan lagi. Karena misalnya 100 yang masuk ternyata cukup untuk 50, maka yang 50 ini bisa diadakan di tahun berikutnya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mengajukan sekarang, dana ini lebih. Kalau lebihnya yang banyak, ya kembalikan Kementerian Keuangan. Tahun depan mereka mengajukan lagi lebih, ini tidak akan dikasih. Nah, oleh karena itu kami minta bagi pondok pesantren kalau dapat ajukan, misalnya ada 64 pondok pesantren atau 60 di Batam, 60 ini harus mengajukan. Apalagi lembaga yang kita punya, misalnya kita ada punya TPQ, coba masukkan mau masuk SIMBA ya. Pada coba cari yang punya TPQ atau PAUDU, ini coba masuk di dalam aplikasi SIMBA ini. Yang permohonan bantuan. Dan mungkin ada organisasi kita seperti FK BPS, ini juga bisa kita coba masukkan Pak. Mudah-mudahan bisa juga organisasi kita ini bisa mendapatkan. Dan infokan lagi, tolong sekali lagi infokan juga ke kawan-kawan kita yang berada yang mempunyai pondok pesantren modern. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan seperti apa yang disampaikan oleh juga Pak Suki tadi, ini berkaitan dengan raport, kembali lagi kepada raport dan persyaratan pondok pesantren ini mohon dipenuhi bagi teman-teman atau bagi pondok pesantren yang belum memenuhi persyaratan pondok pesantren Salafiyah. Nah, kalau sudah terpenuhi, ya mudah-mudahan pondok pesantren ini makin berkembang, makin maju, dan Bapak Ibu yang mengabdi di pondok pesantren ini dikasih kesehatan dan pendapatannya juga bertambah maju, bertambah meningkat, menambahnya santri. Karena macam mana pun juga Bapak Ibu adalah sudah membantu terutama Kementerian Agama di dalam program pendidikan anak-anak, sehingga anak-anak ini terselamatkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi keberadaan pondok pesantren di Batam ini menjadi contoh. Yang ada PPS di Batam, Tanjung Pinang mungkin ada ya? Ada. Yang nggak ada itu di Natuna. Nah, saya penasaran kenapa Natuna bisa nggak punya? Apakah memang nggak ada yang mau ke sana atau gimana? Padahal jadi pengen saya juga pengen juga gitu di Natuna ya, ada gitu. Nah, karena kalau dilihat dari semangat anak-anak dari Natuna itu sendiri, ada yang belajar ke Batam, gitu kan, masuk pondok pesantren di Batam. Nah, mudah-mudahan suatu saat juga ada di Natuna, dan yang ada di Batam ini khususnya ini menjadi contoh bagi teman-teman. Oh ya, kemarin itu kita juga udah berbincang-bincang nih, sekali kita kemana Pak Nasir? Studi banding ya, pondok-pondok pesantren yang di Jawa yang sudah melaksanakan pondok pesantren Salafiyah ini. Nah, bagaimana mereka cara mereka mengelolanya, cara administrasinya, bahkan kita sudah punya untuk pengelolaan ekonomi masyarakat yang ada di pondok pesantren. Ini kan kita sudah
sudah didampingi oleh Bank Indonesia. Nah ini harus kita ikut gitu. Kita kemarin udah dikasih support, udah dikasih contoh yang ada di Jawa Timur itu, ya. Nah ini bisa kita ikut, bisa kita lihat gitu. Kalau perlu ada 1-2 orang yang bisa magang di sana, pulangnya langsung dia menerapkan. Dan tapi di saat mereka menerapkan ini juga harus ada support dari pimpinan pondok gitu. Jangan nanti ini dan pengen semangat dan pimpinan pondok nggak semangat untuk mensupport, juga jangan sampai seperti itu. Ini kan rata-rata pesantren di Batam itu dari Jawa kan, banyak kan dari Jawa. Nah ini kan bisa ya sebetulnya sambil pulang, sambil studi banding. Maka kalau bisa kita yang studi banding gitu, ya. Nah, mungkin itu aja yang untuk mungkin nanti bagaimana cara pengumpulan uangnya biar nggak terlalu berat, mungkin per bulan atau gimana. Nah, dan untuk dana bos udah selesai kita belum ya? Ada satu. Untuk pelaporannya, ya kalau kita mendapatkan bantuan dana bos atau dana PIP, ini tolong segerakan dilaporkan. Karena kalau ditunda, ini yang jadi pusing ya Bapak Ibu sendiri nantinya kena tagih. Dan yang lebih pusing lagi kami menjadi apa ya? Karena setiap bulan saya harus melaporkan kepada Pak Kepala bagaimana PIP di pondok pesantren, bagaimana dana bos di pondok pesantren. Ini harus kami laporkan, dan bukan sekedar laporannya di Pak Kepala, tapi buktinya ini harus kami laporkan juga ke pusat. Jadi apa ya? Karena kita kalau Kementerian Agama ini kan ada menuju ZI, zona integritas, wilayah bebas korupsi. Kami tidak mau nanti Kota Batam banyak mengeluarkan dana bos yang diterima oleh pondok pesantren, tidak ada laporan. Jadi kalau tidak ada laporan berarti kami korupsi. Dianggapnya kami korupsi karena tidak ada bukti bahwa kami memakai dana itu gitu. Udah diterima, ya, bukti pelaporan tidak ada. Jadi kesannya kami Kementerian Agama memakai dana bos itu, tidak disalurkan ke pondok pesantren. Jadi pondok pesantren yang terima ini harus melaporkan ke kami. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah dan pimpinan pondok pesantren yang telah hadir di pagi menjelang siang ini di pondok pesantren ini, ya, yang nah ini kan akhirnya studi banding juga nih ke sini. Yang pondok pesantren yang dari jauh-jauh studi banding ke sini. Dan mudah-mudahan penulisan ijazah tidak ada kendala dan santri bisa menerima ijazahnya dengan senang hati dan ijazahnya bisa bermanfaat bagi kelanjutan santri-santri kita. Akhirnya dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih.